Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Twitter, dari tulisannya akun yang bernama Banyu Biru. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Juragan Pesugihan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita nyata ini dialami oleh adik kelas saya waktu itu. Mohon untuk ambil sisi baiknya saja untuk berbagi pengalaman. Juragan Pesugihan. Malam seringkali memberikan ketenangan dan sebaliknya bencana bagi segenap manusia. Kesunyian malam menjadi pelengkap dalam meraih ketenangan. Namun, kesunyian juga bisa menjerumuskan ke dalam kesesatan. Semua tergantung pada apa yang ada dalam hati setiap insan. Terkadang malam menjadi pengobat kegundahan jiwa, karena dalam sebagian malam itu, doa manusia menjadi mustajabah. Awal bulan Desember 2017 menjadi titik tolak dari cerita saya. Ketika saya harus berjibaku dengan tugas kuliah yang hampir habis masa deadline-nya. Ketika malam demi malam terpaksa dihabiskan di warnet yang menjadi tempat tumpuan untuk mengerjakan tugas kuliah. Sedikit plagiat, yang penting tugas tuntas. Meskipun jarak warnet agak jauh dari rumah, di pusat kota salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terkenal dengan nama kota hasil tambaknya. Saya tetap semangat karena selain murah dan nyaman, dan yang tidak kalah pentingnya, selalu ditemani sohib saya, Ricky. Ricky adalah sahabat karib saya di SMA, dan kami berteman sejak awal masuk SMA sampai sekarang. Karena kami kuliah di universitas yang sama, tapi mengambil jurusan yang berbeda. Si doi orangnya enak banget diajak temenan. Selain baik, dia juga pintar dan rajin. Doi pun punya watak yang keras, gerusa-gerusu dan tidak sabaran. Ricky ini sebenarnya mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki banyak orang. Kelebihan itu ialah bisa melihat makhluk gaib. Orang bilang dia indigo, tapi sebagian orang bilang dia adalah titisan dari simbahnya atau leluhurnya yang konon adalah seorang pendekar. Wow, diam-diam tidak bisa diremehkan anak ini. Saya punya julukan ke Ricky, yaitu temannya demit. Beda dengan Ricky, meskipun saya sedikit bisa lihat barang-barang yang tidak kasat mata atau gaib, tapi saya sebenarnya orangnya sedikit penakut. Yang jadi aneh, saya punya kemampuan untuk melihat barang-barang gaib itu sejak lahir tanpa harus belajar. Memang anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya, tapi juga terkadang bikin merinding tidak terkira. Di dalam warnet, malam itu warnet cukup ramai dijejali oleh hampir seluruhnya anak muda. Ada yang main game online, browsing artikel, ngerjain tugas, cari-cari artikel, dan bahkan ada yang buka bokep, meskipun harus diam-diam dan sedikit ditutupi. Sudah tidak memperdulikan lagi undang-undang ITE yang membuat sebagian publik figur meradang. Terdengar sayup-sayup lagu dari speaker kecil yang ditaruh di pojok atas ruangan, membuat suasana semakin gayeng dan nyaman. "Mas, panas, nyalakan kipasnya," pinta cewek yang duduk dekat penjaga warnet. Si penjaga langsung sigap menyalakan kipas angin yang ada di ruangan. Tidak ada AC, maklum, warnet dengan tarif ekonomi. Dua kipas angin di atas plafon ruangan mulai berputar-putar, memberikan sedikit hembusan angin, mengusir panas yang ada di ruang. "Mas, nanti tutupnya sampai jam berapa?" tanya Fandi kepada penjaga warnet. "Santai mas, masih lama, jam 12, jawab penjaga warnet. Waktu itu masih menunjukkan pukul setengah 8 malam. Seiring bertambahnya malam, satu demi satu pelanggan warnet mulai meninggalkan tempat. Kami harus ngebut cari artikel buat tugas kuliah. Duh, capek banget rasanya. Tidak terasa sudah jam 12 malam dan tinggal kami berdua yang ada di warnet tersebut.
"Mas, udah jam 12, waktunya tutup," tegur penjaga warnet. "Bentar mas, tinggal dikit," jawabku sambil memelas. "Ya sudah mas, saya tinggal cari kopi di warung kopi depan. Titip warnet sebentar," ucap penjaga warnet. "Enggak mas," jawab kami berdua. Penjaga warnet dengan tubuh kecilnya berjalan gontai menahan kantuk keluar dari warnet dan membiarkan kami berdua yang lagi asik cari artikel. Suasana dalam warnet mulai mencekam, hanya kami berdua, tidak ada manusia lain. Hembusan angin dari kipas meliuk-liuk menyelimuti seisi ruangan. Sepi, hening, tidak ada suara, bahkan dua speaker yang tadi menemani telah senyap. Merinding, bulu kuduku mulai meresahkan hati. Seakan-akan ada yang mengawasi kami berdua, tapi apa, saya tidak tahu. "Rik, suasananya kok beda? Ada apa ini?" "Apa? Tidak ada apa-apa," timpal Ricky. Krek, krek, blak, blak. Terdengar samar-samar suara daun pintu kamar mandi di ujung ruangan. Kamar mandi kecil yang sangat kecil terselip di pojok ruangan. Maklum, engsel pintu jarang diberi pelumas dan harus ekstra keras menopang daun pintu kayu. Lampu di dalam kamar mandi mati, tapi ada bau aneh menyeruak. "Rik, orangnya keluar, baunya amis," bilangku sambil sedikit ketakutan. "Apa Ki? Yang ngintip dari kamar mandi? Biarkan, kalau ganggu, kita tebas saja," jawab Ricky sambil menuju ke arah kamar mandi. Di dalam kamar mandi samar-samar terlihat sosok hitam besar dengan mata merah melotot dan gigi runcing, bersimbah darah, menatap dalam ke arah kami berdua, seolah kami mangsa buruannya. Saya pun berusaha menutup mata rapat-rapat sambil menyandarkan kepalanya ke punggung Ricky dengan sedikit ketakutan. Tidak biasanya makhluk seperti itu menghuni kamar mandi. Mata merah terbelalak terus-menerus menatap ke arah saya. Semakin dilihat, semakin serem. Serem banget, kurutuku sambil masih menutupi matanya. Ricky tidak menghiraukan bisikan saya. Kelihatannya merasa risih dengan kelakuan saya yang terus-menerus menempelkan mata saya ke punggung Ricky. "Cok, agak geser Rik, risih lo," gerutu Ricky. Saya masih bertahan menutupi mata dan sembunyi di balik punggung Ricky hingga krek, suara pintu terbuka. "Sudah rampung mas," suara lirih muncul. Spontan saya terperajat dan terjatuh dari kursinya. Penjaga warnet muncul dari pintu masuk tanpa memberi aba-aba dulu. Tentu saja kami berdua kaget. Bahkan untuk saya bisa dibilang shock, hingga saya tidak bisa mengendalikan posisi duduk yang nyaman. Takut, kaget, jengkel, dan gregetan campur jadi satu. "Brak! Loh, kenapa mas?" kata penjaga warnet sambil berlari kecil menghampiri Ricky dan saya. "Nggak apa-apa mas, tadi sampean tak mas. Saya cuma kaget aja, tak pikir," kataku sambil meringis menahan sakit. "Begitu aja takut," sahut Ricky sambil memapa saya bangun. "Iya mas, saya udah jam 1:30, waktunya tutup, besok dilanjut lagi. Kami buka jam 7 pagi, sorry ya," jelas penjaga warnet berbadan kurus itu. Kami bergegas mengambil FD dari tas kecil. Saya langsung tancapkan flashdisk ke CPU dan mengcopy semua artikel dan kerjaan kami hingga tidak ada satupun yang tertinggal. Kerjaan kami malam ini cukup penting untuk tugas kuliah dan masa depan kami. Setelah selesai beres-beres, saya menghampiri penjaga warnet dan membayar jasa sewa warnet malam itu. Saya sedikit lega karena banyak bahan yang telah kami kumpulkan. Kemudian kami langsung keluar dari warnet, meninggalkan penjaga warnet ditemani makhluk penjaga kamar mandi. Semoga demit kamar mandi tidak menghantui sang empunya warnet ini. Malam itu sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Ricky yang memakai motor jadul andalan membonceng saya. Malam semakin dingin, sunyi dan hening di setiap sudut tempat. Kami berdua sangat lelah, seharian mencari bahan untuk tugas dari kampus di warnet. Ingin rasanya hati beristirahat sejenak. Saya berpikir untuk mencari warung kopi. Tapi malam itu saya berpikir, mana ada warung kopi jam segini masih buka, kalau tidak di pasar. "Rik, ayo ngopi dulu ke pasar," ajakku. "Oke sip." Akhirnya kami pergi menuju ke salah satu pasar yang berada satu jalur dengan arah kami pulang. Lumayan jauh dari warnet tadi. Ricky memacu motor menerobos dinginnya angin yang menusuk tulang dan gelapnya malam, sambil membonceng saya di jok belakang. Saya berpegangan erat menahan dingin dan sedikit takut dengan kejadian di warnet tadi.
Dari sini saya melihat pasar yang sudah ramai dengan penjual mulai menata dagangannya, dihiasi dengan gemerlap lampu hemat energi 13 watt, yaitu pasar di kecamatan. Pasar tradisional dengan sedikit kumuh dan becek pemandangan jalannya. Memang terlihat indah dari kejauhan. Biasanya orang-orang menyebut dengan pasar Kerempiang. Sesampainya di pasar Kerempiang, pasar sudah mulai ramai. Meskipun dinginnya malam masih sangat terasa menusuk tulang, para pedagang atau bakul mulai menyiapkan dagangannya. Ada yang menurunkan dagangan dari becak motor. Ada juga yang masih tawar-menawar di sebelah mobil pick up. Mobil itu masih penuh sayuran. Bahkan ada yang tertidur lelap di antara tumpukan dagangannya. Pemandangan yang cukup menakjubkan, perjuangan seorang hamba demi menafkahi keluarganya. Sejenak Ricky menghentikan motor bututnya di depan pasar tradisional sambil kepalanya tengok-tengok kanan kiri melihat situasi. Tampak agak jauh dari kami berhenti. Terlihat pedagang dan bakul sayur sedang bercengkerama. "Terong ini per kilo berapa, Kang?" tanya pembeli. "Alah yuk, seperti biasanya saja." "Ya wes 20 kilo. Diangkatkan sekalian ya," pinta ibu pembeli. "Siap Mbak Ayu," timbal Pak Bakul sambil menimbang dagangannya. Percakapan tersebut sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Akhirnya pandangan kami tertuju pada dua warung yang berada di pojok pasar. Ada perbedaan yang agak menonjol di antara dua warung tersebut. Warung yang berada di sebelah tempat parkir bercat kuning dengan penerangan yang cukup biar atau terang dengan dilengkapi free wifi yang digandrungi anak-anak muda saat itu. Sedangkan satunya warung kopi biasa dengan penerangan agak redup dan kelihatan pengunjungnya orang-orang yang cukup berumur. Kami putuskan memilih warung G. Untuk berngopi ria, di samping harganya murah, ada wifi-nya juga. Warung ini menyediakan kursi kayu berbentuk L memutari meja utama. Sedangkan kursi dan meja kayu terpampang rapi di depannya berjumlah 4 set. Kami pun berjalan sambil mendorong motor butut Ricky ke arah warkop tersebut, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kami berhenti. Pengunjung saat itu sudah sepi, karena waktu sudah larut malam menjelang subuh. Hanya terlihat 3 orang pengunjung yang aku lihat duduk di kursi utama sambil mengisap rokok dalam-dalam dan ngobrol satu sama lain. Suasana di malam itu sungguh tentram dan santuy. Meski tampak sepi, warkop itu bersih, dihiasi cahaya yang terang, menambah kenyamanan para pengunjung. Tujuan utama kami mampir di warung kopi tersebut tidak lain hanya untuk menghilangkan penat. Karena dari siang hingga dini hari kami berkutat dengan tugas kuliah. "Kopi susu 2," pesanku pada penjaga warkop. "Iya mas, tunggu sebentar." Hanya itu yang bisa kami pesan, 2 cangkir kopi. Masalahnya, uang kami hanya cukup untuk beli 2 cangkir kopi saja. Rokok pun tinggal 6 biji dan tidak enak dipandang. Semakin pagi pasar semakin ramai. Para pengunjung mulai berdesakan dan terlihat terburu-buru. Mereka adalah bakul-bakul yang membawa motor dan sepeda pancal. Mereka lagi kulakan untuk diecer kembali ke kampung sekitar. Sungguh riuh suasana pasar Kerempiang di pagi itu. Di warkop, suasana semakin asik dan gayeng. Kami seruput kopi susu masing-masing, diiringi kepulan asap dari rokok favorit kami, yaitu rokok gigi, yang sedang kami hisap dalam-dalam sambil menikmati suasana pasar di saat malam menjelang pagi. Hening tanpa ada satu kata pun keluar dari bibir kami berdua. Hanya kepulan asap yang menyebar di sudut tempat kami duduk. Saat minum kopi, saya merasakan pahitnya kopi diselingi manisnya susu yang sedikit demi sedikit kami seruput. Seperti suasana hati yang sedang saya rasakan saat ini. "Gimana Rick? Gimana apanya?" "Ya hidup kita berdua. Kuliah jalan, kerja juga sudah, tapi aku merasa masih kurang," tanyaku. Ricky hanya menatap kosong ke arahku dengan jawaban pendek yang terlempar dari mulutnya. "Oh, cok." Tapi Ricky tidak merespon sama sekali. Kemudian, "Rick, kok suasananya agak aneh ya?" "Aneh apanya? Biasa. Rasakan hembusan angin malam ini. Ada yang aneh. Kelihatannya bakal terjadi sesuatu," jelasku pelan. Angin berhembus pelan, namun tidak seperti biasanya. Perasaan Ricky juga demikian. Memang ada yang aneh dengan malam ini. Meskipun demikian, Ricky pun tidak menanggapi serius perkataan saya, karena lagi sibuk merasakan nikmatnya hisapan rokok penghabisan.
Saya tetap memperhatikan suasana pasar dengan serius, seperti detektif yang tidak mau kehilangan buruannya. Ricky sebenarnya juga merasakan suasana yang aneh malam itu. Suasana samun bikin orang merinding. Biasanya ada makhluk gaib yang sedang jalan-jalan. Bulu kuduk pun terasa berdiri sendiri, meskipun Ricky tidak merasa takut sama sekali. Saat saya tertegun dan pandangannya fokus ke arah kanan kepada sosok pria dewasa memakai baju dan celana warna hitam, umur sekitar 40-an. Dia berjalan dari arah parkiran pasar dengan tenang, namun bertingkah agak aneh. Tangan pria itu berada di belakang pinggul dengan jari jemari saling berpegangan satu sama lain. Nampak seperti posisi menggendong. Ternyata pria itu menggendong seorang anak kecil dengan ciri tinggi 40 cm, berkepala botak, memakai kancut warna putih, berkulit kuning pucat. Anak kecil itu menengok ke arah kami berdua sambil tersenyum. Ricky mengira itu adalah anak pria tersebut, jadi Ricky sendiri tidak begitu peduli dengan anak itu. Tapi tidak dengan saya, yang terus memantau gerak-gerik pria berpakaian hitam itu. Tiba-tiba pria yang baru tiba itu berhenti di depan warung kopi, di mana kami sedang ngopi, dan menurunkan anak yang ada di gendongannya. "Ayo nak, waktunya bekerja," perintah pria itu dengan suara pelan. "Oke bos," jawab anak kecil itu sambil turun dari gendongannya. Percakapan mereka berdua terdengar samar-samar karena riuh para pedagang di pasar tersebut. Anak kecil itu pun turun dari gendongan tuanya dan diam terpaku. Saya terus memperhatikan mereka berdua dengan sedikit takut. Saya menggeser posisi duduk mendekati Ricky. Ricky juga terheran-heran melihat pemandangan tersebut. Seorang anak kecil yang dipaksa bapaknya bekerja. Padahal kami berdua tidak pernah diperintah orang tua bekerja, namun kami sendiri yang ingin bekerja untuk membantu beban orang tua. Kami menyadari kalau kami hanya berasal dari keluarga sangat sederhana yang ingin merubah nasib. Apa yang ada di benak bapak itu tragis sekali. "Ayo jalan, waktunya cari uang," perintah pria itu. Kemudian anak kecil itu pun mulai berjalan pelan ke arah para bakul yang sedang sibuk menjajakan dagangannya. Saya merasa aneh dengan kejadian itu dan tidak habis pikir dengan kelakuan pria tersebut. Tapi Ricky dengan sikap cuek tingkat dewanya tidak memperdulikan kejadian tersebut. Ricky merasa itu urusan orang lain, bukan urusan kita, dan kita tidak boleh ikut campur urusan orang lain. Dosa. Urus diri kita sendiri agar jadi manusia yang baik untuk dunia dan akhirat. Seiring dengan hisapan terakhir rokok di tangan Ricky, akhirnya mata ini terpengaruh juga dan mulai memperhatikan gerak-gerik anak kecil yang sedang berjalan menuju kerumunan para pedagang. Ternyata apa yang menjadi kekhawatiran saya mulai menampakkan kebenarannya. Anak kecil aneh itu berjalan mengendap-endap ke lapak pedagang ikan di pinggir jalan. Anak gundul tanpa baju itu pun pelan tapi pasti berjalan menuju ke arah belakang pedagang. Dia mulai berjalan mendekati pedagang tersebut dari arah belakang, santai, tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Lama-kelamaan Ricky sama saya saling bertatap mata, saling memainkan kode curiga. Akhirnya kami seakan sudah sama-sama mengerti ada hal yang aneh di sekitaran pasar ini. "Loh, apa itu Rick?" "Loh, tuyul itu cok, tuyul." "Diam dulu," jawabku setengah kaget dan menunjuk ke arah tuyul tersebut. Saya meminta Ricky untuk mengikuti gerak-gerik anak kecil tersebut. Saya akan mengawasi dari warung kopi saja karena nggak tega dan sedikit takut. Ricky keluar dari warung kopi mulai mengawasi dan mengikuti gerak-gerik anak kecil itu. Terus mengawasi dan tidak mau kehilangan mangsanya. Ricky berjalan pelan-pelan mendekati tuyul itu untuk memastikan apa yang dilakukannya. Ternyata tuyul itu sedang mengambil satu lembar uang kertas dari tempat penyimpanan uang yang diletakkan di bawah dagangan. Tanpa ada hambatan sedikit pun, tuyul itu tersenyum sambil membawa hasil operasinya. Pedagang ikan yang menjadi korban tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap apa yang sedang terjadi pada dirinya. Setelah memastikan kelakuan anak itu, Ricky kembali menghampiri saya yang ada di warung kopi. "Van, tuyul itu lagi operasi. Dia ngambil uangnya pedagang ikan yang di ujung seberang jalan itu." "Loh, iya tah?" tanyaku memastikan. "Gua lihat dengan mata kepalaku sendiri, Van. Asli itu, Cok." Saya langsung mengarahkan perhatian ke arah tuyul yang lagi operasi.
Dia masih berada di dekat pedagang ikan yang jadi korbannya. Memang benar perkataan Ricky. Ricky pun tidak sabar dengan kejadian itu. Dia meminta saya untuk tetap duduk di warung kopi, sedangkan Ricky akan menangkap tuyul sialan itu. Siapa tahu uang yang dia dapat belum dikasihkan tuannya. Hingga kita bisa palakin sekalian, mumpung lagi bokek. Saya berdua memang lagi bokek banget. Beli makan sepiring berdua pun tidak bisa. Tapi saya belum setuju dengan rencana Ricky. Brengsek lu Rik, tuyul dipalakin, dasar gila. Bebas, biar tahu rasa itu tuyul sama tuanya, kata Ricky sambil berjalan meninggalin saya sendirian. Ricky kembali lagi menuju pedagang ikan, seakan-akan mau beli ikan. Tidak lama kemudian mataku melihat dari jauh. Samar-samar Ricky beneran menyeret sosok tuyul itu ke tempat kami. Ricky langsung mengikat tuyul itu di samping tempat duduk kami, tentunya dengan tali gaib yang ia miliki. Tali gaib tidak kasat mata yang hanya bisa diikatkan kepada makhluk tidak kasat mata. Brengsek lu Rik, mau lu apain sih bawa gituan? Diem cuk, kita juga lagi keri kan, kata Ricky sambil ngikat tuyul. Mau lu palakin bener itu tuyul Rik? Dan lu bener-bener ngawur lo cok. Lu mana duitnya, bagi sini, bentak Ricky pada tuyul. Gak ada bos, jawab bohongnya si tuyul. Kalau lu pengen hidup, serahin uang tadi atau lu kubakar di sini. Pilih mana? Jangan bos, ampun bos, teriak tuyul itu ketakutan. Terlihat dari jauh pemilik tuyul tersebut berdiri celingak-celinguk dan jalan mondar-mandir mencari tuyul tersebut. Seketika tahu saya dan Ricky, sosok pria itu dengan langkah cepat melarikan diri entah kemana. Saya berpikir mungkin pria itu takut ketahuan. Karena jika warga pasar tahu hal ini, mereka pasti akan dimasa satu pasar. Pada saat ketakutan karena diancam dibakar. Mana uangnya? Kamu ambil dari mana uang itu cok? Tanya Ricky dengan nada tinggi. Ampun bos, aku tadi ambil di pedagang ikan pindang, jawab tuyul dengan ketakutan. Akhirnya tangan si tuyul itu nyerahin uang selembar 100 ribuan ke Ricky. Dengan ketakutan dan gemetar tangannya. Saya dari dekat samar-samar kelihatan lama-lama uang itu menunjukkan wujud aslinya, sama seperti uang yang kita pegang. Saya kaget karena baru seumur-umur, baru sekarang tahu uang dari tuyul benar-benar ada dan melihat dengan mata kepalaku sendiri. Gila lu Rik, asli gila lu, masa pencuri lu palak? Kataku sambil geleng-geleng kepala. Bodo amat, yang penting uang ini bisa buat makan, lagian sudah lapar banget gua. Lu lapar gak? Kemudian Ricky memesan 2 porsi pecel ke warung sebelah. Hati merasa senang saat itu karena dapat uang untuk beli makan. Di setelah kita makan, begini namanya preman malak setan, jangan orang susah saja yang dipalak, candanya dengan senyum. Kita makan dengan lahap waktu itu. Maklum lagi lapar berat, soalnya saya saja nambah 1 porsi lagi. Selesai makan, saya lihat tuyul yang tadi diikat sama Ricky sambil menyalakan sebatang rokok. Saya perhatikan tuyul itu baik-baik, sepertinya ada sesuatu dengannya. Si tuyul mulai kemat-kamit seperti dukun merapalkan mantranya. Entah apa yang sedang dia perbuat. Ricky tidak menghiraukan sikap tuyul tersebut sambil menenggak es teh yang dia pesan. Pagi-pagi gini minum es teh, sungguh aneh si Ricky ini. Biarin, gak bakal lepas itu setan, aman Van, jawabnya sambil melanjutkan minum es teh. Kepala Ricky menengok ke arah tuyul yang terikat tersebut dan berjalan pelan menghampirinya sambil menunduk dan mendekatkan mulutnya. Akhirnya dia curiga dengan kelakuan tuyul yang komat kamit terus, seperti hendak memanggil tuannya. Lo mau panggil juragan lu apa? Dengan terbata-bata si tuyul menjawab, iya bos. Setan ini benar-benar harus dikasih pelajaran, gumam Ricky. Juragan lu siapa? Di mana? Tanya Ricky dengan suara keras dan tatapan marah. Di daerah pegunungan bos, di ujung bos, sahut si tuyul sambil menunjukkan ke arah selatan. Di mana cok? Jangan muter-muter kalau ditanya, setan, bentak Ricky. Dengan muka jengkel, Ricky berjalan meninggalkan tuyul yang sedang terikat menuju ke warung sebentar untuk membayar makanan dan minuman dengan uang hasil palakan. Saya duduk dan hanya menikmati rokok sambil ngeliatin tingkah Ricky yang lucu kalau marah sama setan. Ya, sambil senyum-senyum kenyang dan habis ini bisa tidur nyenyak. Sehabis bayar makanan, saya dan Ricky nyamperin lagi tuyul laknat.
Ricky dengan tatapan marah dan melotot ke arah tuyul itu. "Jawab apa enggak setan?" bentak Ricky lebih keras lagi. "Di selatan pulau ini Pak Bos," kata tuyul dengan tergagap dan ketakutan. "Sudah, tidak usah banyak bacot. Mukamu cok, aku bakar saja. Kelamaan jawabnya kamu. Buat kesel saja intinya mukamu," kata Ricky sudah sangat marah yang siap membakar tuyul tersebut. Jangan bos," rintis si tuyul dengan muka pucat, memelas dan mulai menangis. Si tuyul pun mulai bercerita panjang lebar. Menurut pengakuannya, dia berasal dari selatan provinsi ini, arah ke gunung dekat dengan laut. Dia terlihat pasrah dengan nasibnya dan kelihatannya tidak berbohong. Mendengar cerita tersebut, Ricky kembali bertanya. "Lah gitu jawabnya dari tadi, kan enak ngomong, gak usah muter-muter kayak kipas angin." "Setan brengsek," jawab Ricky dengan nada emosi yang mulai melandai. "Aku bukan setan bos, aku tuyul bos," kata tuyul ingin membenarkan perbedaan dia dengan setan. "Sudah tahu aku, jancok kalau kamu itu tuyul. Itu tadi kelakuanmu yang kayak anjing. Kalau kamu bawel, tak bakar sekalian ya," bentak Ricky dengan keras, mulai emosi lagi. "Sabar Rick, tuyul itu gak pernah makan bangku sekolahan, makanya sukanya ngeyel kayak lu," candaku untuk menurunkan emosi Ricky. "Wah semraimu Van," jawab Ricky. "Sudah, gimana enaknya nih Van? Tuyul ini mau diapakan? Jelas yang bawa dia kemari tadi sudah kabur." "Bawa ke rumah lu saja Rick, rumah lu kan kosong." "Masuk juga saran lu Van. Ayo kita masukin botol saja ini bocah." Kami berdua mulai persiapan untuk memasukkan si tuyul ke dalam botol. Saya ambil botol bekas air minum dari dalam warkop. Ricky sudah bersiap-siap. "Van, mana botolnya?" "Sabar Rick, ini botolnya." Wish. Setelah Ricky dan saya sedikit ritual, akhirnya kami berhasil memasukkan tuyul tersebut ke dalam botol bekas dengan menempel segel gaib tentunya. Dengan demikian si tuyul sudah tidak bisa apa-apa dan yang penting tidak akan kabur. Tapi ada satu yang mengganjal di pikiran saya. Tuyul ini mau diapain? "Ayo Van, kita langsung pulang. Kita urus tuyul ini di rumah saja. Lagian gua sudah ngantuk nih. Besok juga masih ada kuliah pagi," pinta Ricky kepada saya. "Besok saja habis kuliah Rick, kita tentuin lagi nasib tuyul ini." "Oke, sekarang pulang ke rumah sendiri-sendiri aja." "Sip, lagian aku besok juga mau antar adik sekolah dulu," jawabku sambil menguap karena menahan kantuk. Tidak lama kami berdua beranjak dari warung kopi tersebut untuk pulang. Ricky mengambil botol bekas air minum yang berisi tuyul dan menaruhnya ke dalam tas. Saya berjalan di belakang Ricky. Dia mulai menyalakan motor bututnya. Glak glak. Motor tidak mau menyala. Saya juga heran. Dari tadi motor tidak bermasalah, tapi sekarang tiba-tiba ngadap. "Kenapa Rick?" "Cok, pasti tuyul kurang ajar ini bikin ulah." Kemudian mengambil botol yang ada di dalam tasnya dan komat kami sebentar. Setelah itu motor mulai dinyalakan. Alhamdulillah bisa nyala dan kami pun pergi meninggalkan pasar Krempyek. Pagi ini kami berdua berangkat ke kampus seperti biasa. Kami berdua juga kuliah seperti biasa. Tidak ada yang berbeda. Sekitar pukul 4 sore, perkuliahan kami selesai. Saya dan Ricky bergegas ke rumah Ricky yang tidak jauh dari kampus. Cukup 10 menit dengan naik motor butut. Motor tua nafas muda pun kita pacu dengan cepat. Sesampainya di rumah Ricky yang sepi, kami berdua langsung ke kamar Ricky. Terlihat posisi botol bekas air minum yang dihuni oleh tuyul masih tetap berada di tempatnya tanpa ada pergeseran sedikit pun. Karena si tuyul jelas tidak mampu membuka segel gaib yang kami pasang tadi malam. "Aman Van," kata Ricky sambil melihat botol. "Oke sip," jawabku. Botol tetap aman sama isinya saat itu. Masih terlihat tuyul kecil lagi duduk sambil mendekap kedua kakinya. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya termenung meratapi nasib. "Van, makan dulu yuk, tak bawa ke depan semua ya makanannya. Lagian habis ini kita masih ngurus setan di kamar gua. Berat kerjanya ntar," kata Ricky sambil berjalan ke arah dapur. "Oke, Rick, gua ngikut saja dah. Lu kan tuan rumahnya." Suasana rumah Ricky tidak begitu besar. Bercat putih menghadap ke selatan, nampak asri dan rindang. Di rumah itu ada satu kamar utama, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi dan 1 dapur yang persis bersebelahan dengan musola keluarga.
Saya pun sebenarnya betah tinggal di situ. Saya dan Ricky makan di ruang tamu sambil ngobrol tidak tentu arah, ngelantur dan suka-suka saya. Ternyata enak, Rick, bikin kenyang dan tidak harus bayar. Raimu, Van, biasa saja. Selesai makan, kita bersuci dahulu dan melakukan ritual menurut keyakinan kami. Sehabis itu Ricky mengeluarkan botol berisi tuyul dari kamarnya tersebut ke ruang tamu. "Woi, bangun woi, molor mulu," kata Ricky sambil tangannya menggoyang-goyangkan botol bekas itu. "Aduh bos, kaumku kalau malam kerja bos, kita kerjanya malam, siang kita tidur bos," jawab tuyul dengan posisi tiduran. "Loh, kamu berani bantah Yul?" jawab Ricky dengan mata melotot. "Sudah Rick, biar aku saja yang tanya. Lo gak bikin selesai masalah, yang ada malah emosi mulu isinya." "Yul, namamu siapa? Kamu punya nama kan?" "Iya bos, biasanya juraganku panggil aku Andre." "Cuk, gila, nama tuyul kayak nama artis. Asli setan loh," gumamku sambil sedikit tertawa. "Kamu di sini ikut siapa? Juragan kamu?" "Ikut Pak Tikno bos, itu di desa sebelah," jawabnya sambil duduk dengan menundukkan kepala pelontosnya. "Lu aslinya dari mana?" tanyaku lagi. "Ya, yang kemarin itu bos." "Oh, dari itu?" tanyaku untuk meyakinkan jawaban tadi malam. "Benar di kecamatan itu?" lanjutku. "Benar bos," jawabnya dengan kepala manggut-manggut ke depan. "Desa mana?" "Desa yang ada gunungnya, selatan desa pas langsung laut itu bos," jawab tuyul dengan muka agak meyakinkan. "Rick, coba lo cek Google Map, ada nggak nama desanya di kabupaten itu?" Pintaku kepada Ricky untuk cek valid tidaknya jawaban si Andre tuyul ini. "Oke Van," interogasi pun berlanjut. "Kamu di T, ngabdi ke siapa?" "Ke Mbak Parmin bos," jawabnya pelan. "Setan kayak kamu di sana ada banyak?" "Banyak bos, macem-macem." "Oh, seberapa banyak Dri?" "Ya ratusan bos, aku sendiri nggak tahu pastinya. Kalau sekarang ratusan lebih," sahut Ricky sambil ketawa tidak percaya. "Memang ada perbedaan di sana?" "Ya ada lah bos, kelas-kelasnya. Ada yang kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6. Tiap kelas mempunyai kemampuan ngasilin duit berbeda-beda. Misalnya nih bos, kalau kelas 1 biasanya ambil maksimal sehari 100.000. Kalau kelas 6 mah bisa sampai 2 juta bos sehari," terang si tuyul. "Oh, kayak anak sekolah SD pakai kelas galak," gumamku dengan manggut-manggut, mencoba memahami bisnis laknat ini. "Terus lo dibeli atau dimaharin sama Pak Tikno berapa Yul?" tanyaku lagi. 1.700.000 bos," jawab tuyul. "Lo sendiri di sini sehari ngasilin berapa duit?" 200.000 bos." "Jadi kelas 2 dong lo di sana?" "Iya bos, bener." Ketika saya interogasi si tuyul, Ricky sedang sibuk dengan HP-nya untuk mencari lokasi yang disebutkan si tuyul. Tidak lama kemudian, "Van, ada ini desanya, beneran kata si tuyul Andre itu," kata Ricky sambil pegang HP. "Sip," jawabku. "Yul, kira-kira bisa nggak aku sama Ricky ketemu sama Mbak Parmin di sana?" "Bisa bos." "Kira-kira minggu depan gimana?" "Sebentar bos, gua mau hubungi dulu sama Tuan Parmin dulu." Si tuyul terdiam sejenak sambil komat-kamit. Sepertinya dia lagi jelasin sama Mbak Parmin kalau saya dan Ricky mau ketemuan. Saya menunggu sekitar 15 menit sambil liatin Google Map yang ada di HP Ricky. "Jauh Rick ini." "Iya Van, kalau menurut Mbak Google ini perjalanan sekitar 6 jam dari sini." Kemudian tiba-tiba si tuyul menyela. Bos. "Ada apa Yul? Sudah tak?" "Sudah bos, Mbak Parmin adanya hari Minggu. Dia sudah siap bos dikunjungi." Gila bener ini orang, mau ketemu aja pakai janjian segala. Tidak hanya dunia nyata yang butuh manajer, dunia gaib pun butuh. Hebat bener dunianya ini. Saya terheran-heran. Kelihatannya Gayung bersambut, kita bisa ketemu tuanya si tuyul. Sekalian jalan-jalan agak jauhan dikit, biar si motor butut tambah sehat. Kita pun mulai menyusun rencana. "Gimana Van? Lo minggu ini ada acara nggak?" "Nggak ada Rick, aman, free." "Sama dong, gue juga lagi free nih."
Setelah interogasi dengan si tuyul selesai, kami berdua melakukan persiapan untuk pergi ke T minggu depan. Saya sempat berpikir ini tuyul suruh nyolong lagi apa gimana ya enaknya buat ongkos di jalan. Tapi saya kan gak ada kontak sama si empunya. Mendingan gak usah lah daripada kena karmanya. Minggu pagi pada tanggal yang sudah ditentukan, kami berangkat dari rumah Ricky ke daerah dengan motor andalannya. Saya sangat berharap motor butut itu bisa sampai ke sana dengan selamat, karena kami harus melalui tanjakan serem yang penuh dengan cerita magis. Tetapi Ricky sangat percaya diri bahwa tidak akan ada apa-apa yang bisa merintangi perjalanan kami berdua kali ini. Atas izin Allah, dan dia juga seorang mekanik, meskipun amatiran. Perjalanan kami cukup panjang karena harus melewati gunung dan lembah. Motor kami harus menerobos hutan yang sangat sepi. Sesekali terdengar suara binatang dari dalam hutan. Motor saya terus berjalan stabil, tidak ngebut dan juga tidak terlalu pelan. Sesekali kami berhenti di tengah hutan sambil menikmati sejuknya udara hutan dan meneguk air minum yang sudah kami siapkan. Bawa bekal biar tidak terlantar, hitung-hitung meniru anak-anak PAUD. Ketika kami berhenti sebentar di jalan yang membelah hutan untuk menghilangkan penat dan beranjak mau berangkat kembali, tiba-tiba motor kami gak mau dinyalakan. Wah, kita sudah disambut nih. Santuy Van, gua tak izin dulu kalau cuma mau berkunjung, jelas Ricky. Ricky terdiam sejenak sambil komat kamit. Saya tidak tahu lagi bacaan apa yang dirapalkannya. Tapi tidak lama kemudian Ricky menyuruh saya untuk menyalakan kembali motornya. Alhamdulillah, motornya hidup kembali. Kita lanjutkan perjalanan kembali. Saya dan Ricky beberapa kali juga harus istirahat di SPBU dan masjid, sekedar meluruskan punggung. Yang lebih penting lagi biar si motor butut bisa istirahat mendinginkan mesinnya. Perjalanan masih belum selesai. Setelah sampai di kota T, kami masih harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi ke desa si tuyul tersebut. Ternyata memang benar, mulai dari kecamatan menuju ke desa tersebut, jalan yang ada nanjak terus. Seketika masuk desanya pun kami harus lewat jalan setapak. Untungnya kami masih bisa bawa motor dengan medan jalan setapak. Minggu jam setengah 4 sore, setelah menempuh jalan setapak yang hanya bisa dilewati motor, saya dan Ricky berhenti di warung tengah perkampungan. Suasana desanya sangat asri, masih hijau, dan nampak belum terjadi polusi pabrik. Beda dengan keadaan yang ada di kota. Kami pun singgah di warung tersebut dengan niatan istirahat, ngopi, dan mencari informasi tentang Bapak Armin. Pak, kopi hitam 2. Oh iya mas. Kami duduk di dalam warung dan mulai membakar rokok gigi kami. Beberapa menit kemudian kopi pun tiba di meja kami. Sambil menyeruput kopi hitam yang kelihatannya nikmat dan mantap, kami mulai tanya-tanya tentang Bapak Armin. Pemilik warung sempat menanyakan tujuan kami berdua mencari Bapak Armin. Menurut dia, banyak orang yang mencari Bapak Armin dengan berbagai macam keperluan. Saya pun bercerita kalau kami berdua pengen ketemu beliau hanya untuk main saja dan tidak ada maksud apa-apa. Namun pemilik warung sedikit curiga dengan kami berdua. Kamu mau beli apa di situ? Tanya pemilik warung. Dengan polos saya tanya balik. Loh, memangnya jualan apaan Bapak Armin pak? Kemudian pemilik warung dengan suara pelan menjelaskan sedikit tentang Bapak Armin yang jualan tuyul, babi ngepet, dan masih banyak lagi. Intinya adalah pesugihan. Di kampung itu Bapak Armin sudah terkenal dengan sesuatu yang berbau pesugihan. Masih menurut pemilik warung yang dari tadi duduk di kursi sebelah saya, mengisahkan bahwa Bapak Armin mempunyai akses langsung dengan para pemilik makhluk gaib tersebut dan menjadi orang kepercayaannya. Setelah itu, Bapak Armin juga sangat terkenal sebagai dukun sakti yang sering dimintai bantuan. Beliau juga tinggal jauh dari keramaian, menyendiri di hutan. Saya merasa senang sudah mendapat sedikit info dan gambaran tentang Bapak Armin. Setelah itu saya membayar kopi, lalu kita melanjutkan perjalanan ke arah rumah Bapak Armin yang sudah ditunjukkan oleh pemilik warung, ke arah ujung selatan dusun. Motor kami terhenti ketika sampai di rumah terakhir ujung dusun, karena hanya terlihat jalan setapak yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Kami pun memperhatikan sekeliling sebelah kanan kiri, sudah tidak ada rumah lagi. Suasana semakin mencekam, bikin bulu kuduk berdiri. Rick, kita ada salah jalan ini. Kok tidak ada rumah sama sekali? Tanyaku ke Ricky. Tapi Ricky bersikukuh kalau jalan yang diambilnya benar dan meneruskan perjalanan kami.
Di sekeliling jalan hanya terlihat tumbuh-tumbuhan kebun yang besar dan rumput tumbuh liar di sekitar jalan tersebut. Setelah hampir 15 menit perjalanan dari warung tadi, kami pun berhenti dan menghampiri seseorang yang lagi mencari rumput. "Maaf Pak, apa benar ini jalan menuju ke rumah Mbak Parmin?" tanyaku dengan sopan. "Loh, bukan nak. Pertigaan yang tadi seharusnya kalian belok kiri, tidak ke kanan," jawab bapak pencari rumput tadi. Matur suwun Pak." "Sami-sami nak, hati-hati ya," jawab bapak tadi. "Jancuk, iya kan Ri?" gerutuku. Akhirnya Riki memutar motor bututnya dan kembali menuju ke pertigaan tadi. Aduh, sudah susah payah kok ternyata salah. Wah, bensin tekor nih. Sambutan yang cukup baik, harusnya tersesat dulu sebelum meraih kemenangan. Perjuangan, kami pun sampai ke pertigaan dan mengambil belok ke kiri seperti petunjuk bapak pencari rumput tadi. Semoga ini jalan yang benar. Akhirnya di rumah ujung yang terakhir, saya dan Riki memutuskan turun dari motor dan bertanya kepada sosok lelaki parubaya yang sedang menurunkan pakan sapi di depan rumahnya. "Permisi, Pak, mau tanya, Pak, rumahnya Mbak Parmin di mana ya? Katanya di pojok dusun ini." "Iya Mas, benar di dusun ini. Rumahnya di atas lereng gunung itu Mas. Tidak bisa kalau kamu bawa kendaraan," jawabnya sambil menuju ke arah lereng gunung tersebut. "Lah, gimana Pak? Saya mau bertemu ke rumah Mbak Parmin," saut Riki sambil memegangi motor saya di depan. "Kamu titipkan saja motor kamu di sini Mas, tidak apa-apa. Terus kamu jalan lewat sawah itu lurus saja. Terus kamu ikut jalan kecil itu sampai ketemu rumah bambu yang menghadap ke selatan di tengah hutan," jawab bapak tadi dengan nada meyakinkan. Kami berdua memutuskan untuk menitipkan motor butut di rumah bapak tadi karena menurut dia orang-orang yang bermaksud mengunjungi Mbak Parmin biasanya menitipkan kendaraan di rumahnya. Masih cerita bapak yang berumur 40 tahunan ini bahwa mereka biasanya melanjutkan perjalanan ke lereng gunung untuk menemui Mbak Parmin dengan jalan kaki karena memang kondisi jalan setapak dan hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Perjalanan menuju ke Mbak Parmin memang sebuah perjuangan meskipun dengan niat yang berbeda-beda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.